Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaitya dengan NIM 416191010033 dari Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Mercubuana Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir atau skripsi saya dengan judul Analisis Resiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 dengan pendekatan metode Hazard and Operability Study atau HAZOPS di Bengkelas Mustafa Steel dengan dosen pengampu yaitu Ibu Insinyur Farida MMA. Isi atau konten yang akan dibahas yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1 tentang pendahuluan, bab 2 tentang tinjauan pustaka, dan bab 3 yaitu metodologi penelitian. Bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan yang pertama yaitu latar belakang. Mustafa Steel merupakan bengkelas yang didirikan oleh Pak Mumu sejak tahun 2013 yang beralamat di Dasana Indah, Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Bengkelas Mustafa Steel dapat mengerjakan berbagai jenis produk seperti pembuatan pagar, pembuatan kanopi, pembuatan pintu, pembuatan tralis, pembuatan rak besi, pembuatan railing, pembuatan towing bumper, dan lain-lain. Bengkelas merupakan salah satu sektor informal yang berpotensi terjadinya kecelakaan kerja. Karena para pekerja di bengkelas berhadapan langsung dengan situasi serta peralatan beraneka ragam yang digunakan ketika bekerja. Ditinjau dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja, perlu diterapkan agar pekerja dapat bekerja dengan aman, nyaman, dan sehat sehingga terhindar dari resiko kecelakaan kerja. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan langsung di bengkelas Mustafa Steel, terdapat berbagai jenis sumber bahaya yang ada di bengkelas tersebut. Sumber bahaya yang ditemukan yaitu seperti suhu panas, debu, lantai licin, lubang grounding instalasi listrik dan kabel, tabung gas 12 kilo, tabung oksigen, dan peletakan peralatan. Dari sumber bahaya tersebut tentunya mengandung resiko yang akan menimbulkan kecelakaan kerja. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang, dapat diidentifikasi masalah-masalah yang ada pada bengkelas Mustafa Steel, yaitu yang pertama, masih tingginya kasus angka kecelakaan kerja, yang kedua, kurangnya pemahaman tentang keselamatan dan kesehatan kerja, yang ketiga, banyak ditemukan sumber bahaya di bengkelas Mustafa Steel, yang keempat, banyak ditemukan perilaku yang menyebabkan bahaya di bengkelas Mustafa Steel, yang kelima, yaitu penanggulangan atau penanganan risiko masih belum optimal. Hal ini ditujukan dengan masih ditemukannya kasus kecelakaan kerja di bengkelas Mustafa Steel. Rumusan masalah. Berdasarkan dari identifikasi masalah, maka rumusan masalah penelitian yang akan dilakukan yaitu yang pertama, apa saja sumber resiko bahaya yang ada pada bengkelas Mustafa Steel? Yang kedua, apa saja resiko bahaya yang ditimbulkan dari sumber bahaya yang ada pada bengkelas Mustafa Steel? Yang ketiga, bagaimana tingkatan risiko dari sumber bahaya yang ada menggunakan metode Hazard and Operability Study atau HAZOPS pada bengkelas Mustafa Steel? Tujuan. Adapun tujuan dari penelitian yaitu satu, untuk mengetahui dan menganalisis identifikasi sumber risiko bahaya keselamatan dan kesehatan kerja di bengkelas Mustafa Steel. Yang kedua, untuk mengetahui risiko bahaya di bengkelas Mustafa Steel. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkatan risiko dari bahaya yang ada di bengkelas Mustafa Steel. Bab 2, tinjauan pustaka. Risiko. Berdasarkan ISO 31000 tahun 2009 atau ISO Guide 73, risiko adalah efek tanpa konsekuensi dari ketidakpastian pada tujuan. Ketidakpastian itu meliputi peristiwa yang mungkin terjadi atau tidak terjadi, dan ketidakpastian yang disebabkan karena kurangnya informasi atau ketidakjelasan. Menurut Ramli tahun 2010, risiko yang akan dihadapi oleh suatu organisasi ataupun perusahaan dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari dalam maupun di luar organisasi atau perusahaan. Oleh sebab itu, resiko dalam organisasi sangat beragam sesuai dengan sifat, lingkup, skala, dan jenis kegiatannya, antara lain resiko keuangan, resiko pasar, resiko alam, dan resiko operasional. Bahaya. Berdasarkan OHSAS, bahaya adalah segala situasi yang dapat merugikan baik cedera atau kerugian lainnya. Atau bahaya adalah sumber, situasi, atau tindakan yang berpotensi mencederai manusia atau sakit penyakit atau kombinasi dari semuanya. Menurut Ramli tahun 2010, jenis bahaya dibagi dalam beberapa bagian, yaitu satu, bahaya mekanis, yaitu bahaya yang bersumber dari peralatan mekanis atau benda yang bergerak dengan gaya mekanika baik yang digerakkan secara manual hingga digerakkan dengan penggerak. Yang kedua, ada bahaya listrik. Bahaya yang berasal dari energi listrik itu sendiri yang akan mengakibatkan risiko seperti kebakaran, sengatan listrik, dan hubungan jarak pendek.
Tiga, bahaya kimiawi, yaitu bahaya yang bersumber dari senyawa atau unsur atau bahan kimia. Yang keempat, bahaya fisik, yaitu bahaya yang berasal dari faktor-faktor fisik seperti mengakibatkan ketulian atau kerusakan indera pendengaran, tekanan, getaran, suhu panas atau dingin, cahaya atau penerangan. Yang kelima, bahaya biologis, yaitu bahaya yang bersumber dari unsur biologis seperti flora dan fauna yang terdapat di lingkungan kerja. Yang keenam, bahaya ergonomi, yaitu bahaya yang disebabkan karena desain kerja, penataan tempat kerja yang tidak nyaman sehingga dapat menimbulkan kelelahan pada pekerja. Yang ketujuh ada bahaya psikologis, yaitu bahaya yang disebabkan karena jam kerja yang panjang, shift kerja yang tidak menentu, hubungan antara pekerja yang kurang baik. Keselamatan dan kesehatan kerja K3. Berdasarkan International Labour Organization (ILO), keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kondisi atau faktor yang akan berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja bagi para tenaga kerja maupun orang lain yang berada di tempat kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, tujuan keselamatan dan kesehatan kerja yang berkoneksi dengan mesin, peralatan, landasan tempat kerja, dan lingkungan tempat kerja adalah satu, mencegah timbulnya kecelakaan dan sakit akibat kerja. Yang kedua, dapat melindungi pada setiap sumber-sumber produksi yang ada nantinya dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan supaya para pekerja di lingkungan kerjanya masing-masing selalu dalam keadaan selamat, nyaman, sehat, yang paling terpenting bekerja secara produktif dalam meningkatkan kinerja perusahaan serta meningkatkan kesejahteraan karyawan perusahaan. Menurut Budiono dan M. Sugeng tahun 2003, ada pun faktor yang mempengaruhi terkait kesehatan dan keselamatan kerja adalah satu, beban kerja. Beban kerja merupakan beban fisik, beban mental, dan beban sosial, sehingga penempatan pegawai sesuai dengan kemampuannya perlu diperhatikan. Yang kedua, kapasitas kerja. Kapasitas kerja yang tergantung pada tingkat pendidikan, keterampilan, kebugaran jasmani, ukuran tubuh ideal, keadaan gizi yang seimbang, dan sebagainya. Yang ketiga ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang berupa faktor fisik, faktor kimia, dan faktor biologi, faktor ekonomi, ataupun faktor psikososial. Hazard and Operability Study atau HAZOPS. Menurut Julaina tahun 2008, Hazard and Operability Study adalah standar teknik analisis bahaya yang digunakan dalam persiapan penetapan keamanan dalam suatu sistem atau modifikasi untuk suatu keberadaan potensi bahaya atau masalah operability-nya. Hazard and Operability Study adalah suatu metode identifikasi bahaya yang sistematis, teliti, dan struktur untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang mengganggu jalannya proses dan risiko yang terdapat pada suatu peralatan yang dapat menimbulkan resiko merugikan bagi manusia atau fasilitas pada sistem. Dengan kata lain, metode ini digunakan sebagai upaya pencegahan sehingga proses yang berlangsung dalam suatu sistem dapat berjalan lancar dan aman. HAZOP digunakan untuk meninjau suatu proses atau operasi pada suatu sistem secara sistematis yang akan menentukan apakah proses penyimpangan dapat mendorong ke arah kejadian atau kecelakaan yang tidak diinginkan. HAZOP secara sistematis mengidentifikasi setiap kemungkinan penyimpangan atau deviation dari suatu kondisi operasi yang ditetapkan dari suatu plan, mencari beberapa faktor penyebab atau cause yang memungkinkan timbulnya kondisi sebagai akibat terjadinya penyimpangan serta memberikan rekomendasi atau tindakan yang akan dilakukan untuk mengurangi dampak dari potensi resiko yang telah berhasil diidentifikasi. Munawar tahun 2010. Hazard and Operability terinterpretasi menjadi beberapa jenis, yaitu satu, proses HAZOPS dikembangkan untuk menilai suatu sistem, proses, dan pabrik. Dua, human HAZOPS berfokus pada kesalahan manusia daripada kegagalan teknik. Yang ketiga ada prosedur HAZOPS memeriksa kembali urutan operasi dan cara kerja yang biasanya dinyatakan sebagai operasi pembelajaran self operation atau SAFOF. Yang keempat ada software HAZOPS mengidentifikasi kemungkinan kesalahan-kesalahan yang akan timbul dalam pengembangan perangkat lunak. Prosedur HAZOPS dapat diterapkan untuk seluruh rangkaian operasi yang terfokus pada kesalahan manusia dan kegagalan sistem. Tahap yang dilakukan tertuang pada istilah yang digunakan dalam lembar prosedur HAZOPS sebagai identifikasi bahaya sebagai berikut. Yang pertama, titik kajian adalah melakukan penentuan objek yang sedang diamati. Yang kedua, tentukan parameter. Parameter adalah acuan yang digunakan untuk melakukan penelitian seperti temperatur, tekanan, dan aliran. Yang ketiga, tentukan kata kunci. Kata kunci digunakan sebagai panduan
yang membantu untuk mengidentifikasi terjadinya bahaya. Yang keempat, penyebab. Penyebab adalah hal-hal yang mempengaruhi adanya kemungkinan potensi bahaya. Yang kelima, akibat. Akibat adalah hal-hal yang akan terjadi akibat adanya suatu bahaya. Berikut ini adalah kerangka berpikir dari penelitian ini, yang dimana mengidentifikasi sumber bahaya serta risiko pada proses produksi. Proses produksi ini terdiri dari 8 proses. Yang pertama ada proses desain, yang kedua ada proses pengukuran, yang ketiga ada proses pemotongan, yang keempat ada proses pengelasan, yang kelima ada proses gerinda, yang keenam ada proses gempul, yang ketujuh ada proses pengecatan, dan yang kedelapan ada proses pemasangan. Yang dimana nanti dianalisa dengan kriteria likelihood serta consequence. Penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu diambil dari 5 jurnal internasional dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Judul penelitian yang pertama ada Safety Critical System Modeling in Model-Based Testing with Hazard and Operability Analysis. Penelitian yang kedua ada Result on Ontology Modeling Method of HAZOP in Petrochemical Process. Yang jurnal ketiga ada Identification of Potential Hazard on Production Machine with HAZOPs and Fishbone Diagram in PT Cylinder Converter International. Jurnal yang keempat dengan judul Design of an Integration Frame HAZOP Seal for Safety Optimization of a Fire Heater. Jurnal yang kelima dengan judul Process Simulation Based Quantitative HAZOPs Analysis Method. Bab 3 metodologi penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah teknik analisis data dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Pada deskriptif kuantitatif, penelitian menggunakan metode hazard and operability study atau HAZOPs yang digunakan untuk menghitung frekuensi kejadian setiap sumber risiko bahaya yang ditimbulkan, dan tingkatan risiko dari bahaya yang ada. Pada pendekatan deskriptif kualitatif, digunakan untuk memberikan ulasan atau interpretasi terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pemilik bengkel maupun pegawai, supaya hasil dari penelitian yang dilakukan menjadi lebih jelas. Tempat dan waktu. Penelitian ini dilakukan di Bengkel Las Mustafa Steel, Desa Indah, Kampung Bambu, RT 8, RW 8, Kelurahan Bejanaka, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Waktu pelaksanaan penelitian dari tanggal 21 September tahun 2021 hingga 20 November tahun 2021. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ada dua teknik, yaitu dengan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini dilakukan dan diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari data-data dan standar literatur terkait analisis risiko keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dan metode HAZOPs, serta data dari sumber bahaya yang ada pada setiap proses produksi di Bengkel Las Mustafa Steel. Instrumen penelitian. Paduan observasi. Pedoman observasi digunakan oleh peneliti untuk acuan pada saat pengumpulan data di tempat penelitian. Penulisan observasi harus jelas, rinci, dan teliti, dikarenakan hasil dari penulisan tersebut akan dianalisis dan diolah sebagai hasil penelitian. Hasil dari observasi yang diteliti diharapkan mampu menggambarkan sumber bahaya yang ada pada proses produksi, resiko dari sumber bahaya yang ditemukan di Bengkel Las Mustafa Steel. Paduan wawancara. Paduan wawancara adalah berisi sejumlah daftar pertanyaan seputar masalah yang diteliti. Responden dari wawancara yang dilakukan adalah pemilik Bengkel Las Mustafa Steel dan pekerja Bengkel Las Mustafa Steel. Teknik analisa data. Analisa data adalah pengolahan data menjadi penyajian data yang lebih sederhana sehingga mudah dipahami dan diimplementasikan. Teknik analisa data di sini itu ada dua, menggunakan analisa data kuantitatif dan analisa data kualitatif. Analisa data kuantitatif, identifikasi bahaya ditemukan adalah perangkingan dengan memperhatikan kriteria likelihood dengan simbol L dan kemungkinan terjadinya kecelakaan yang ada, dan kriteria consequence dengan simbol C atau tingkat keparahan cedera dan kehilangan hari kerja. Nah, di sini itu ada tabel-tabel nih, yang dimana tabel 3.1 itu ada parameter. Parameter yang diukur yaitu aliran, tekanan, temperatur, tingkat, komposisi, lainnya, mulai atau akhir.
Nah, di tabel 3.2 ini ada kata kuncinya. Kata kuncinya ada tidak ada, balik arah, lebih dari, kurang dari, bagian dari, lebih dari, dan lainnya. Di tabel 3.3 ini ada likelihood, di mana likelihood ini mempunyai tingkatan level, mulai dari level 1 hingga level 5. Level 1 ini dengan kriteria jarang terjadi, level 2 dengan kriteria kemungkinan kecil, level 3 dengan kriteria mungkin, level 4 dengan kriteria kemungkinan besar, level 5 dengan kriteria hampir pasti. Di level 1 ini dideskripsikan dapat dipikirkan tetapi tidak hanya saat keadaan ekstrim. Biasanya kurang dari 1 kali dalam 10 tahun. Level 2 ini dideskripsikan belum terjadi tetapi bisa muncul atau terjadi pada suatu waktu. Terjadi 1 kali per tahun, per 10 tahun. Level 3 ini dideskripsikan seharusnya terjadi dan mungkin telah menjadi atau muncul di sini atau di tempat lain. Biasanya 1 kali per 5 tahun sampai 1 kali per tahun. Level 4 ini dideskripsikan dapat terjadi dengan mudah, mungkin muncul dalam keadaan yang paling banyak terjadi. Lebih dari 1 kali per tahun hingga 1 kali per bulan. Level 5 ini hampir pasti. Sering terjadi, diharapkan muncul dalam keadaan yang paling banyak terjadi. Lebih dari 1 kali per bulan. Nah, di tabel 3.4 ini tentang konsekuen. Konsekuen ini mempunyai tingkatan level. Sama dengan likelihood, dari level 1 hingga level 5. Level 1 ini diuraikan tidak signifikan, level 2 ini kecil, level 3 ini sedang, level 4 berat, dan level 5 bencana. Level 1 ini dideskripsikan kejadian tidak menimbulkan kerugian atau cedera pada manusia. Hari kerja itu tidak menyebabkan kehilangan hari kerja. Level 2 ini menimbulkan cedera yang ringan, kerugian kecil, dan tidak menimbulkan dampak serius terhadap kelangsungan bisnis. Masih dapat bekerja pada hari atau shift yang sama. Level 3 ini cedera berat dan dirawat di rumah sakit, tidak menimbulkan cacat, tetapi kerugian finansial sedang. Kehilangan hari kerja di bawah 3 hari. Level 4 ini menimbulkan cedera yang parah dan cacat tetap dari kerugian finansial yang besar, serta menimbulkan dampak serius terhadap kelangsungan usaha. Biasanya kehilangan hari kerja ini 3 hari atau lebih. Level 5 ini mengakibatkan korban meninggal dan kerugian parah, bahkan dapat menghentikan kegiatan usaha selamanya. Kehilangan hari kerja selamanya. Setelah menentukan nilai likelihood dan nilai consequence dari masing-masing sumber yang berpotensi bahaya, yaitu dengan mengalihkan nilai likelihood dan consequence, sehingga diperoleh tingkatan bahaya atau risk level pada risk matrix. Risk matrix digunakan untuk menghitung skor resiko atau tingkatan resiko dari potensi bahaya. Warna pada risk matrix itu mempunyai fungsi sebagai membedakan skor resiko atau tingkatan resiko. Warna merah menunjukkan tingkatan resiko yang ekstrim, warna kuning menunjukkan tingkatan resiko yang tinggi, warna hijau menunjukkan tingkatan resiko yang sedang, dan warna biru muda menunjukkan tingkatan resiko yang rendah. Nah, sebagai contoh pada gambar risk matrix ini, di mana ketika likelihood dipilih pada level 4, kemudian konsekuen ini dipilih pada level 2. Nah, berarti kan nilai likelihoodnya ini dikalikan dengan konsekuensinya, di mana 4 dikali 2 itu 8. Nah, pada 8 ini kan warnanya kuning, berarti tingkatan resiko ini tinggi. Berikut ini adalah tabel pengolahan data, yang dimana datanya diperoleh dari metode observasi yang dilakukan untuk menemukan sumber bahaya yang ada pada tempat penelitian, yaitu bengkelas Mustafa Steel. Pada proses desain, uraian temuan hazardnya itu ada debu dan pijakan dari meja ke kursi. Risk levelnya ini rendah dan sedang. Pada proses pengukuran, temuan hazardnya itu ada 3, yaitu debu, pijakan dari meja atau kursi. Yang ketiga, dia tidak menggunakan APD, yaitu safety gloves. Risk levelnya itu rendah, sedang, dan rendah. Pada proses pemotongan, temuan hazardnya itu ada debu, tidak menggunakan APD, yaitu safety glove, dan tidak menggunakan APD, yaitu masker. Dengan risk levelnya itu rendah, rendah, dan sedang. Pada proses pengelasan, temuan hazardnya itu ada debu, tidak menggunakan APD, yaitu safety glasses, lubang grounding, tidak menggunakan APD, yaitu safety glove, tidak menggunakan APD, yaitu masker, dan instalasi
pada lantai dengan risk level rendah, sedang, 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 dan rendah. Pada proses gerinda, temuan hazardnya itu ada debu, tidak menggunakan APD yaitu safety glove, tidak menggunakan APD yaitu safety glasses, tidak menggunakan APD yaitu masker, dan lubang grounding. Dengan risk level rendah, sedang, 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 dan sedang. Pada proses dempul, temuan hazardnya itu ada debu, tidak menggunakan APD yaitu safety glove, dan lubang grounding. Dengan risk levelnya itu rendah, tinggi, sedang. Pada proses pengecatan, temuan hazardnya itu ada debu, tabung oksigen, tabung gas, tidak menggunakan APD dan safety glove, tidak menggunakan APD yaitu masker, dan lubang grounding. Dengan risk level rendah, tinggi, 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 sedang, dan sedang. Pada proses pemasangan, ditemukan dua uraian hazard. Yang pertama ada debu dan tidak menggunakan APD yaitu safety glove. Dengan risk level yaitu rendah dan rendah. Berdasarkan tabel dari pengolahan data, dapat diketahui sumber bahaya dan resiko yang ada pada bagian produksi bengkelan semesta pastil. Sumber bahaya yang ada yaitu debu, sikap pekerja, tabung gas, dan instalasi lantai. Resiko yang ditimbulkan dari sumber bahaya yang ada yaitu gangguan pernafasan akibat udara banyak mengandung debu, gangguan pernafasan akibat partikel masuk ke debu, iritasi mata akibat partikel masuk ke mata, tangan atau dan jari tersayat mesin atau alat, tabung gas meledak yang akan menyebabkan kebakaran, dan tersandung atau jatuh akibat adanya lubang grounding. Kemudian didapatkan hasil, yaitu terdapat 4 sumber bahaya yang tergolong tinggi, 14 sumber bahaya yang tergolong sedang, dan 12 sumber bahaya yang tergolong rendah. Disajikan dalam diagram pie, yaitu 13% sumber bahaya yang tergolong tinggi, 47% sumber bahaya yang tergolong sedang, dan 40% sumber bahaya yang tergolong rendah. Berdasarkan diagram pie tersebut, dapat diketahui bahwa sumber bahaya yang paling banyak ditemukan adalah sumber bahaya yang tergolong sedang. Sumber bahaya yang tergolong sedang banyak ditemukan pada bagian pengelasan dan gerinda yang berasal dari sikap pekerja dan lubang grounding. Teknik analisa data yang kedua yaitu teknik analisa data kualitatif. Data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Nah, hasil ini diuraikan dalam beberapa aspek, yaitu dari sumber bahaya pada proses desain, sumber bahaya yang ada pada desain yaitu debu yang banyak, pada langit-langit terdapat meja yang tidak sesuai standar. Pada proses pengukuran, yaitu debu yang banyak pada langit-langit, pijakan meja dan kursi yang tidak sesuai standar, dan penggunaan peralatan tangan tanpa APD. Pada proses pemotongan, yaitu debu yang banyak, penggunaan peralatan tangan tanpa APD, dan penggunaan peralatan untuk melindungi hidung tanpa APD. Pada proses pengelasan, yaitu debu yang banyak, terdapat lubang grounding, penggunaan peralatan untuk melindungi mata tanpa APD, penggunaan peralatan untuk melindungi hidung tanpa APD, penggunaan peralatan tangan tanpa APD, dan instalasi kabel yang berantakan. Pada proses gerinda, yaitu debu yang banyak, penggunaan peralatan untuk melindungi hidung tanpa APD, penggunaan peralatan tangan tanpa APD, penggunaan peralatan untuk melindungi mata tanpa APD, dan terdapat lubang grounding. Pada proses dempul, yaitu debu yang banyak, penggunaan peralatan tanpa APD, dan terdapat lubang grounding. Pada proses pengecatan, yaitu debu yang banyak, penggunaan peralatan untuk melindungi hidung tanpa APD, penggunaan peralatan tangan tanpa APD, terdapat tabung oksigen, tabung gas, dan terdapat lubang grounding. Pada proses pemasangan, yaitu debu yang banyak dan penggunaan peralatan tangan tanpa APD. Aspek yang kedua yaitu resiko. Pada proses desain yaitu gangguan pernapasan akibat udara mengandung debu dan terjatuh dari meja atau kursi. Pada proses pengukuran yaitu gangguan pernapasan akibat udara mengandung debu terjatuh dari meja atau kursi dan bagian tangan tersayat. Pada proses pemotongan yaitu gangguan pernapasan akibat udara mengandung debu, gangguan pernapasan akibat partikel masuk ke debu, dan bagian tangan tersayat. Pada proses pengelasan yaitu gangguan pernapasan akibat udara mengandung debu, gangguan pernapasan akibat partikel masuk ke hidung, iritasi mata akibat partikel masuk ke mata, bagian tangan tersayat, terjatuh atau tersangkut lubang grounding, dan instalasi kabel. Pada proses gerinda, yaitu gangguan pernapasan akibat udara mengandung debu, gangguan pernapasan akibat partikel masuk ke hidung, iritasi mata akibat partikel masuk ke mata, bagian tangan tersayat, dan terjatuh atau tersangkut lubang grounding. Pada proses dempul, yaitu gangguan pernapasan akibat udara mengandung debu,
bagian tangan lengket akibat sisa dempulan, dan terjatuh atau tersangkut lubang kronik. Pada bagian pengecatan, yaitu gangguan pernapasan akibat udara mengandung debu, gangguan pernapasan akibat menghirup cat, bagian tangan terkena cat, kebakaran akibat tabung oksigen dan tabung gas, dan tersandung atau terjatuh akibat lubang grounding. Pada proses pemasangan, yaitu gangguan pernapasan akibat udara mengandung debu dan bagian sekitar tangan tersayat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan atau sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.